Ya pemirsa, jika Ganjar Mahfud memenangkan pemilu, mungkinkah sejarah besar dalam tubuh TNI akan terjadi dengan terbentuknya Matra keempat TNI? Langsung saja kita akan membahasnya lebih dalam bersama Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Guntur Lebang. Selamat sore Mas Guntur. Sore Mbak. Iya Mas Guntur, sebetulnya apa urgensi tercetusnya wacana pembentukan TNI Angkatan Siber ini? Mas Guntur, apakah ini nantinya akan sama seperti Angkatan Siber di Singapura atau seperti apa? Ya, ketika kami membayangkan angkatan siber itu sebenarnya itu adalah tawaran dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk apa yang namanya peperangan masa depan. Jadi kita kan memang selama ini sudah punya 3 matra, dan tren yang kami lihat di pertarungan global adalah terutama jika melibatkan negara-negara besar ya, bahwa sebuah konflik atau sebuah peperangan itu akan ada di dimensi cybernya, dan biasanya itu yang mengawali serangan. Misal ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, salah satu yang paling banyak orang lihat adalah ada upaya dari Rusia untuk memastikan jaringan internet di Ukraina dan juga jaringan listrik itu mati, dan itu dilakukan oleh serangan cyber, meskipun akhirnya juga dibantu oleh berbagai serangan artileri. Jadi yang tidak bisa kita tolak lagi adalah cyber warfare ini, peperangan cyber sudah menjadi bagian integral dari perang yang sedang terjadi, dari nature of war yang sedang terjadi, dan bahkan peperangan masa depan yang kita belum tahu bahkan bisa lebih seberapa besar lagi efek dari sebuah serangan cyber. Maka dari itu kita harus memikirkan ketika untuk TNI pun kita harus punya sesuatu yang kita tawarkan untuk memperkuat pertahanan siber kita. Baik, jadi ancaman di ranah digital ini yang merupakan urgensi dibentuknya Matra keempat TNI. Lalu kan sekarang ini memang sudah ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, dan pihak kepolisian juga masing-masing sudah memiliki tim cyber. Apa ini dinilai kurang maksimal, Mas Guntur? Iya, pertama Mbak, kita harus pisahkan dulu antara apa itu pertahanan siber, keamanan siber, dan kejahatan siber. Itu 3 hal yang memang kadang-kadang orang anggap satu sama itu hampir sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Pertama, BSSN itu Badan Keamanan Siber. Jadi dia secara umum, secara whole, bagaimana memastikan Indonesia ini terproteksi dari serangan siber. Tapi jika sudah mengurus tentang infrastruktur militer, bagaimana mempertahankan data centernya TNI, bagaimana TNI melakukan espionage, itu menjadi ranah pertahanan siber. Disitulah ranahnya TNI. Nah, ketika misalnya sudah terjadi kasus dalam serangan cyber tersebut, bahasa kasar sudah jebol gitu, fungsi kepolisiannya baru muncul, penegakan hukumnya, Satuan Siber Polri inilah kemudian masuk untuk menegak hukum, mencari siapa yang melakukan, dan jika memang bisa ditangkap, ditangkap. Jadi 3 hal itu berbeda. Nah, itu yang pertama. Kedua, kami secara sadar memahami kita semua ini bicara soal pentingnya siber dan siber, tapi kenyataannya saat ini bisa dibilang resource untuk institusi tersebut tuh masih kurang. Contoh paling gampang, BSSN itu ketika COVID-19 terjadi, anggarannya saat yang dipotong cukup signifikan dibanding anggaran dia biasanya. Padahal, hemat kami, ketika COVID, semua orang berpindah ke ranah digital, artinya semakin tinggi kerawanan di bidang digital. Malah BSSN anggaran diturunkan. Sempat tetap turun, kemudian baru naik lagi setelah beberapa tahun terakhir. Itu contoh pertama. Kedua, tadi sudah disebut, di TNI sudah ada nih Satuan Siber TNI namanya, Bintang 1. Itu sejak dibentuk 2017, personilnya masih belum pernah 100% dari kebutuhannya. Jadi lagi-lagi, artinya kita masih belum terlalu serius mengembangkan cyber governance kita, mulai dari BSSN-nya, polisinya, kepolisiannya, sampai bahkan kemarin Pak Ganjar juga menawarkan diplomasi siber melalui Duta Besar Siber. Baik, lalu bagaimana Mas Guntur kemungkinan wacana ini akan terjadi? Artinya katakanlah nanti pasangan Ganjar Mahfud terpilih, apakah dalam 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan kurang dari itu kira-kira targetnya? Sebenarnya memang secara planning tidak mungkin dalam waktu dekat Mbak, karena membentuk angkatan baru itu kan sangat berbeda dengan membentuk satuan biasa ya. Angkatan baru itu punya struktur yang begitu lebih kompleks, kita perlu ciptakan juga misalnya bagaimana hubungan dia dengan angkatan-angkatan lainnya, apalagi cyber ini kan sebenarnya ditemukan di setiap matra. Nah, bagi kami yang mungkin adalah itu terjadi dalam 7 tahun kira-kira, untuk ada berdiri namanya Angkatan Cyber dipimpin oleh setara Kasat, Kasal, dan Kasau. Tapi yang akan didorong pertama-tama nanti jika Pak Ganjar terpilih adalah kita memperkuat satuan siber kita. Deputi Politik 5.0 TPN sudah bilang yang akan didorong pertama adalah pembentukan komando
siber terpadu kita. Jadi bagaimana kita punya Kotama yang kemampuannya cyber seperti Kopassus dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita dorong pertama-tama supaya nantinya pun ketika teman-teman TNI di dalam itu memiliki spesifikasi siber, mereka dengan gampang sudah tahu arah promosi kami, kesatuan kami itu di sini nih, mengikuti jenjang itu. Sekarang kenyataannya satuan siber TNI itu dipimpin biasanya oleh latar intelijen. Tapi kemudian selesai mereka dari satuan siber, tidak jelas di TNI apakah kemudian ada yang ke BSSN, ada yang kemudian menjadi kembali ke intelijen. Jadi justru tidak terbangun gitu tangga promosi yang memberikan ruang bagi perwira-perwira TNI yang memiliki kemampuan dan kekhususan di bidang siber untuk bisa step up. Baik, artinya nampaknya proses ini masih belum memungkinkan dalam 5 tahun ke depan ya. Mas Guntur, apa yang menjadi kendala terbesarnya? Kendala terbesar tentu saja menurut kami anggaran pertahanan ya Mbak Ganjar kemarin dengan sadar menyebut kita kurang dan Pak Ganjar akan kejar sampai 2% atau sekitar 400 triliun per tahunnya, 2% dari PDB. Jadi itu kendala paling pertama dan melakukan itu saja saya yakin tidak dalam waktu setahun 2 tahun gitu. Untuk kita sampai 2% itu kita pertama-tama harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kami TPN Ganjar Mahfud menyebutkan targetnya 7%. Jadi sebenarnya hitungannya masuk ketika kita bisa sampai ekonomi 7%, kita juga akan bisa mengalokasikan anggaran pertahanan sampai 2%. Untuk sampai ke sana, lagi-lagi Pak Mahfud sudah sebut di debat kedua bahwa kita harus sikat korupsi dan pastikan efisiensi dalam investasi terjadi. Jadi itu yang akan pertama kali didorong dulu oleh nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita pastikan ekonomi makro kita kuat, sistem kita bagus, dan ada satu lagi yang Pak Ganjar sebut saat debat adalah perencanaan kita harus pasti. Jangan sampai setiap ganti pimpinan, setiap ganti direktorat dan sebagainya itu berbeda lagi perencanaannya. Jadi itu juga yang harus dimatangkan. Baik, terkait perencanaan ini untuk rencana pembentukan Matra keempat TNI, nantinya seperti apa proses pelatihannya? Apakah berbeda dengan 3 matra lainnya, Mas Guntur? Iya, ini juga yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat bisa dibilang kenapa kita membutuhkan angkatan siber. Pertama, pengalaman kami apa yang dilatih. Jadi kan setiap matra itu juga punya satuan-satuan cybernya sendiri ya. Nah, sejauh ini ketika kami mencoba berdiskusi, seringkali kita temukan bahwa tidak sama satu sama lain antara angkatan udara, laut, darat, atau bahkan misalnya dengan intelijen. Tidak sama cara mereka melakukan pendidikan terkait siber. Bahkan ada yang kami tahu siber itu hanya bagian dari intelijen. Padahal sebenarnya meskipun mereka mirip-mirip, tapi sebenarnya 2 hal yang bisa dibilang berbeda. Jadi yang pertama kali harus dibenahi memang adalah bagaimana pendidikan itu bisa terjadi dari level paling bawah. Prajurit bisa belajar, bisa mendapatkan pendidikan terkait siber yang baik. Kedua, ada hal yang menurut kami cukup menarik nantinya jika angkatan cyber bisa didorong adalah kemampuan mereka untuk merekrut prajurit dan anggota yang mungkin lebih fleksibel dari yang dilakukan selama ini di 3 matra lainnya. Contoh paling simpelnya adalah kita mungkin tidak bisa membayangkan expert cyber ini akan harus bangun pagi jam 5 ikut apel, olahraga dan sebagainya. Sementara mereka harus 24 jam misalnya standby menjaga sistem. Jadi ada hal-hal yang kemudian kita bisa pikirkan kekhususan bagi SDM atau talenta cyber kita yang tertarik untuk join ke angkatan cyber. Opsi lainnya juga misalnya sudah yang sekarang profesional bekerja untuk perusahaan swasta, ada mekanisme supaya mereka misalnya membantu aparat atau angkatan cyber itu sistemnya mungkin bisa kontrak, bisa beberapa tahun dulu baru nanti kembali lagi. Tapi yang diperlukan adalah fleksibilitas untuk kita bisa juga membangun trust dengan komunitas. Karena yang kami sadari untuk cyber itu yang sudah lebih dahulu bahkan lebih maju adalah perusahaan-perusahaan dan komunitas-komunitas termasuk kampus-kampus. Jadi jika angkatan sibernya terlalu tidak agile, terlalu kaku, kami takutnya justru tidak bisa menarik talenta-talenta cyber terbaik.
Baik, walaupun wacana pembentukan Angkatan Cyber ya, Matra keempat TNI ini nampaknya masih membutuhkan waktu yang cukup lama, namun kita sama-sama berharap ini bisa terwujud terutama di era digital ini untuk menghadapi serangan-serangan di ranah digital. Terima kasih Mas Guntur Lebang, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud atas waktunya bergabung di Sindo Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Mas Guntur.